Gitu. Switch itu artinya berpindah. Jadi orang yang membeli produk lain berpindah ke produk kita. Jadi promosinya lebih ke sana. Ini utamanya pada saat kedewasaan. Nah ini contoh-contoh karena tahap kedewasaan ini paling panjang biasanya, maka saya berikan strategi lebih rinci. Apa yang bisa dilakukan pada saat kedewasaan? Yang pertama adalah memodifikasi pasar. Jadi meningkatkan produk yang sekarang. Jadi pasar itu dirubah-rubah sedikit, kita bisa meniru dari orang, kemudian ditingkatkan fitur-fiturnya atau kualitasnya. Bagaimana caranya? Yang pertama cari pengguna baru, jadi cari konsumen baru atau segmen baru, ya konsumen atau segmen. Kalau segmen itu berdasarkan tadi kita membagi berdasarkan usia, tadinya hanya usia remaja, sekarang remaja dan dewasa. Tadinya anak-anak, sekarang anak-anak dan remaja. Tadinya laki-laki, sekarang kita kejual ke wanita. Tadinya orang yang bergaji tinggi, sekarang ke bergaji rendah. Nah, itu namanya kita memperluas segmen baru. Kemudian reposisi merek perusahaan. Jadi perusahaan memposisikan kembali mereknya. Yang tadinya diposisikannya untuk remaja, sekarang untuk dewasa, untuk anak. Yang tadi reposisi untuk wanita, dinaikkan posisinya untuk misalnya untuk laki-laki. Yang tadinya untuk golongan menengah ke bawah, sekarang diposisikan untuk menengah ke atas. Nah itu repositioning namanya. Merek perusahaan untuk menarik segmen yang lebih besar atau lebih cepat pertumbuhan. Jadi kita cari segmen-segmen yang pertumbuhannya lebih cepat. Ya. Yang berikut adalah kita mencari cara untuk apa? Meningkatkan penggunaan. Jadi yang tadinya misalnya hanya bisa digunakan untuk satu aspek, bisa juga digunakan untuk dua aspek. Misalnya kalau makanan, tadinya kalau kita membuat susu, hanya susu diminum untuk anak-anak biasa, ya kan? Nah sekarang kita rubah, susu bisa juga digunakan untuk campuran roti. Nah, jadi ada dua penggunaan. Mungkin juga bisa susu digunakan untuk campuran kopi, ya itu udah banyak, ya. Nah, karena itu sudah menarik, udah 3 penggunaan. Terus kita promosikan lagi, susu bisa juga digunakan untuk campuran teh, bahkan campuran lemon misalnya. Susu untuk campuran, jadi itu sudah banyak penggunaan, ya. Penggunaan yang bisa menarik pelanggan lebih banyak gitu. Nah itu bagaimana cara meningkatkan penggunaan. Jadi dan ini biasanya diperuntukkan untuk pelanggan yang lama supaya pelanggan lama tidak bosan. Nah ini contoh bagaimana memodifikasi pasar. Ada perusahaan WD. Perusahaan WD ini semacam pelumas, ya. Dia menemukan cara baru ketika menggunakan produknya sebagai pelumas yang membersihkan karat atau mengkilatkan alat-alat masak dan furnitur. Nah, cara baru ini merubah pengguna yang awalnya menggunakan produk tersebut hanya di dapur, sekarang bisa juga digunakan untuk membersihkan atau alat-alat yang dipakai untuk piknik. Jadi ketika ada piknik misalnya, ada memanggang daging, memanggang ikan, dan itu bisa dibersihkan dengan cepat dengan alat ini. Jadi ada peningkatan kegunaan. Yang tadinya hanya di dapur, sekarang bisa juga untuk ketika piknik. Nah itu bagaimana kita mempromosikan produk itu. Kemudian modifikasi produk yang lain apa? Kita bisa merubah ciri khusus produk seperti kualitasnya, fiturnya, atau gayanya, ya, untuk menarik pengguna baru dan memberikan inspirasi lebih dalam menggunakan. Bagaimana? Ya kita memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Daya tahannya. Jadi kalau alat-alat mesin daya tahannya diperpanjang. Kemudian kehandalannya, ya. Jadi makin handal, makin disukai. Kecepatannya, ya. Kita menggunakan cepat. Dulu orang menggunakan menggunakan setrika, cukup lama karena pakai areng. Sekarang hanya pakai listrik cepat. Bahkan listrik sekarang juga kalau menggunakan teknologi baru, waktunya bisa lebih singkat lagi, ya, lebih singkat untuk segera panas. Nah itu namanya memperbaiki, memodifikasi. Bisa juga rasa selera, ya. Itu biasanya kalau rasa selera terkait dengan makanan atau pakaian. Selain itu memperbaiki gaya dan daya tarik. Nah ini terkait dengan style. Kalau baju sekarang umumnya misalnya menggunakan baju yang biasa berkerah, coba dirubah sedikit. Baju koko seperti yang saya pakai ini misalnya, ya akan memberikan sedikit perubahan selera. Ya. Kalau baju seperti ini lebih menarik, otomatis akan menambah pasar baru. Ya. Stylenya. Kemudian kalau mungkin baju biasanya polos, bisa dikasih misalnya semacam variasi seperti ini, ya, itu akan memberikan daya tarik yang baru, gaya dan daya tarik yang baru.
Kemudian bisa juga menambah fitur-fitur baru, ya, fitur-fitur baru. Misalnya kalau kompor tadi hanya bisa untuk masak, sekarang bisa untuk memanggang daging, memanggang sate misalnya, ya, barbecue. Bisa juga kompor misalnya untuk misalnya digunakan untuk membuat memasak oven, maksud saya mau memasak roti tapi menggunakan oven misalnya. Ya. Saya pernah lihat itu ada kompor yang selain untuk memasak biasa, dia ada tempat untuk memasukkan roti yang sekaligus sudah langsung seperti di oven. Ya, jadi itu menarik ya, ada fitur baru yang ditambahkan di sana. Nah kemudian sebetulnya banyak sekali contoh ya. Kemudian berikutnya memperluas kegunaan, keamanan dan kenyamanan. Jadi kalau kegunaannya makin banyak, otomatis akan makin disuka. Keamanannya makin bagus, otomatis makin disuka. Kenyamanannya ya, orang makin nyaman. Kendaraan itu biasanya makin nyaman, makin mahal, makin disuka. Ya. Itu semua bisa menjadi pilihan-pilihan untuk memodifikasi produk. Nah ini contoh misalnya gimana memodifikasi produk Crayola ini merek semacam pewarna. Dia mengembangkan apa? Warnanya ditambah dengan berbagai macam. Anda lihat di sini ada 96 warna. Ya. Padahal warna dasar cuma 3 dan warna yang lain-lain itu sekitar 6 ya kan? Warna dasar 3, warna pokok ada 2, putih dan hitam. Kemudian kombinasinya ini paling 6. Jadi biasanya warna paling menggunakan 2 tambah 3 tambah 6, jadi sekitar 11 ya. Tapi di sini bisa 96 warna. Betapa itu warna-warni ya. Otomatis anak-anak akan sangat menyukai. Kemudian bentuknya yang baru, dibuat bentuk-bentuk yang menarik seperti pensil, tapi pensil yang berbeda dengan yang adanya. Kemudian apa kemasannya? Kalau Anda lihat di sini kemasannya sangat menarik, panjang gitu, ada juga yang bertingkat seperti itu dan isinya cukup banyak. Nah itu pilihan-pilihan yang bisa ditawarkan. Kemudian memotivasi bauran pemasarannya. Jadi bauran pemasaran gitu, apa yang dilakukan? Memperbaiki penjualan dengan merubah satu atau lebih elemen bauran. Bauran pemasaran apa? Harga, ya. Selain produk adalah apa? Harga, promosi, dan distribusi. Nah, bagaimana? Turunkan harga kalau mungkin. Luncurkan iklan-iklan ya, kaitan dengan promosi yang lebih baik. Kemudian pindah ke saluran-saluran yang lebih besar dan lebih menguntungkan. Saluran yang tidak menguntungkan tinggalkan saja. Ganti ke saluran yang lebih menguntungkan. Kemudian tawarkan layanan-layanan baru ya. Jadi service quality-nya, jadi tawaran-tawaran baru yang tadinya nggak bisa kirim sekarang dikirim. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang, kalau kita bisa mengirim ke rumah-rumah itu akan menjadikan satu pelayanan yang menarik ya. Itu kaitan dengan saluran distribusi ya. Oke. Nah kemudian memodifikasi bauran pemasaran bisa juga dilakukan seperti apa yang Anda lihat di sini. Jadi ini misalnya Pizza Hut yang dulunya hanya mengiklankan saja di tokonya. Ya, misalnya ini all you can eat pizza 555 rupiah. Jadi Anda bisa makan aja hanya dengan 55.000. Kemudian kalau yang di bawahnya ini Anda bisa lihat bisa membeli paket hemat ya dengan jumlah yang lebih besar, beli satu gratis satu ya. Itu dulu seperti itu karena belum COVID. Sekarang sudah COVID, dilakukan perubahan, dijual di jalan-jalan ya. Anda bisa lihat di gambar ini. Dijual di jalan-jalan untuk mendekati kepada konsumen. Ini artinya apa? Melakukan perubahan dari segi distribusi. Yang tadinya Anda hanya menggunakan tempat di toko tertentu, sekarang Anda harus turun ke jalan. Yang kedua, juga sama yang di bawahnya, menggunakan sales promotion girl misalnya untuk menjual-jual di tempat-tempat jalan-jalan yang cukup sepi untuk memperluas pasar. Nah, itu contoh-contoh bagaimana melakukan modifikasi yang terkait dengan distribusi. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap penurunan. Nah, semua produk akan mengalami penurunan, tinggal tunggu masanya kapan. Nah, pada saat penurunan ini, strategi yang harus perhatikan yang pertama apa? Penjualan. Ya. Kembali, penjualan akan mengalami penurunan. Biaya per konsumen masih tetap rendah, karena kita memang sudah pengalaman untuk membuat biaya rendah. Tapi keuntungan pasti sudah menurun, karena sudah mulai peminatnya sudah menurun, ya. Selera sudah menurun dan seterusnya.
Nah, tujuan pemasaran biasanya apa? Mengurangi pengeluaran, jadi kita menekan biaya dan memeras merek-merek. Kalau tadinya kita membuat banyak merek, sekarang kita perkecil menjadi lebih sedikit merek-merek yang laku saja yang dipertahankan, yang tidak laku ditutup ya, ditutup. Kemudian produk membuang jenis-jenis yang lemah, seperti tadi saya sampaikan. Kalau ada produk-produk yang lemah, kita stop. Kemudian harga akan dilakukan banyak-banyak pemotongan, diskon segala macam ya. Promosi-promosi itu yang secara menarik akan lebih banyak dilakukan. Kemudian dari segi saluran distribusi kita akan kembali ke awal, jadi kita akan selektif, kita pilih saluran-saluran tertentu ya, yang menguntungkan untuk perusahaan kita. Sementara dari segi promosinya udah pasti akan dikurangi supaya mengurangi biaya ya. Jadi itu strategi pada saat penurunan. Nah, jadi demikianlah tadi kita sudah banyak membahas pengembangan produk baru yang dikaitkan dengan siklus hidup produk. Pada dasarnya ada 8 proses pengembangan produk baru yang Anda harus ingat ya, tadi Anda sudah dengarkan, dan ada 4 siklus produk ya, mulai dari pengenalan, kemudian pertumbuhan, kedewasaan, dan menurun. Nah, itulah bagian dari kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat, dan nanti tolong tugas-tugasnya dibaca, dan kalau ada tugas yang harus dikerjakan sendiri secara mandiri, Anda harus isi dan dikirimkan pada alamat yang disampaikan setelah kuliah ini. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.